Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fiona Yavita Syafri, NPM 19150611033. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit metode OOAD dan Agile Modeling. Jadi yang pertama yang akan saya bahas itu adalah apa itu metode OOAD dan yang kedua itu adalah apa itu Agile Modeling. OOAD atau Object Oriented Analysis and Design adalah metode pengembangan sistem yang lebih menekankan pada objek dibandingkan dengan data atau proses. Dalam tahapannya, OOAD terbagi menjadi dua, yaitu Object Oriented Analysis dan Object Oriented Design. Perbedaannya adalah jika Object Oriented Analysis merupakan metode analisis yang memeriksa requirements, syarat atau keperluan yang harus dipenuhi oleh sistem dari sudut pandang kelas dan objek-objek yang ditemui dalam ruangan permasalahan. Sementara kalau OOD atau Object Oriented Design ini merupakan metode dengan mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem ataupun subsistem. OOAD ini masih dikategorikan lagi menjadi 3 bagian, yaitu RUP, RPM, dan Agile Modeling. Dan di sini saya mau menjelaskan tentang Agile Modeling. Metode Agile merupakan salah satu jenis metode dalam pengembangan perangkat lunak, biasanya sering disebut dengan SDLC atau Software Development Lifecycle. Agile Software Development adalah metodologi pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang, di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Agile Development sendiri merupakan model pengembangan perangkat lunak dalam jangka pendek, kemudian membutuhkan adaptasi yang cepat dalam mengatasi setiap perubahan. Nah, tujuan Agile Modeling ini ada 6. Yang pertama itu High Value and Working App System, untuk menghasilkan sebuah perangkat lunak dengan nilai jual tinggi serta dapat menekan biaya, dan juga menghasilkan perangkat lunak yang kualitasnya bagus. Yang kedua itu ada iteratif, incremental, dan evolutionary. Artinya dilakukan secara iteratif, berulang-ulang, dan dapat mengalami perubahan apabila diperlukan. Yang kedua itu ada cost control and value atau driven development. Artinya dapat mengontrol biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses pengembangan software sesuai kebutuhan. Yang keempat ini ada flexible dan risk management. Artinya dapat meminimalisi terjadinya kesalahan pada program maupun produk sebelum dilakukan proses deploy aplikasi. Yang kelima ada collaboration, artinya proses kolaborasi dilakukan oleh setiap tim untuk mendiskusikan feedback yang diberikan oleh klien. Perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar tim developer agar tidak terjadi miscommunication. Yang terakhir ini ada self-organizing dan self-managing teams. Jadi artinya developer itu diberikan akses untuk manajemen sendiri urusan development yang akan mengurangi miscommunication. Selanjutnya itu ada tahapan Agile Modeling. Jadi yang pertama itu ada requirements collection, ada requirements dan planning. Yang kedua ada analysis. Terus ketiga ada designing, 4 implementation, 5 testing, dan 6 maintenance. Yang pertama, requirements and planning ini artinya menganalisis dan mendefinisikan kebutuhan software dan merencanakan sistem dari kebutuhan tersebut. Yang kedua ada analisis sistem. Analisis sistem ini menganalisis sistem yang akan dibuat. Hasil analisis berupa kelebihan, kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaharuan yang dapat diterapkan. Yang ketiga ada designing. Tahap ini akan dihasilkan sebuah sistem secara keseluruhan dan menentukan alur perangkat lunak hingga algoritma yang detail. Yang keempat ini ada implementation. Seluruh desain diubah menjadi kode-kode program, dan kode program yang dihasilkan masih berupa modul-modul yang akan diintegrasikan menjadi sistem yang lengkap. Kemudian testing. Dari modul-modul tersebut dilakukan pengujian, dan pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya, terdapat kesalahan atau tidak. Yang terakhir ada maintenance, yaitu adalah proses instalasi dan proses perbaikan sistem yang disetujui. Sekian presentasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.